Tes 1 2 3. Baik, kita mulai untuk perkuliahan pada kesempatan malam ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring ya untuk perkuliahan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Oke. Saya ucapkan sebelumnya selamat bergabung, selamat mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi pada kesempatan malam ini. Dan juga saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Oke, baik, langsung saja di sini kita untuk mempersingkat waktu, kita akan menyampaikan materi pembahasan untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi, di mana pada kesempatan malam ini kita melanjutkan diskusi kita pada minggu lalu, yaitu berkaitan dengan tema atau materi yaitu audit sistem informasi yang memang berbentukan komputer. Untuk itu langsung saja kita bisa simak daripada materi untuk perkuliahannya. Oke, saya akan menampilkan untuk slide presentasinya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya memang di dalam proses audit di sini teknik audit berbentukan komputer ini merupakan salah satu teknik di dalam audit, yang mana di sini karena kebutuhan daripada audit sekarang, yang mana di sini memang teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga pemanfaatan daripada teknologi informasi tentunya di sini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang membantu di dalam memudahkan dalam proses-proses yang ada. Nah, terkait dengan audit ya, teknik audit berbentukan komputer, di sini memang ada 3 teknik ya, kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya di sini untuk teknik di dalam audit berbentukan komputer yang pertama ini adalah audit around computer, kemudian audit with computer, dan audit through computer. Nah ini. Kemudian di sini kemarin juga sudah kita jelaskan berkaitan dengan audit around computer. Jadi di sini mengumpamakan sebagai kotak hitam ya, black box ini. Hingga di sini nanti menguji daripada hard copy dari output dan dokumen sumbernya. Ini adalah gambar modelnya. Kemudian di samping around ya audit komputer, di sini juga ada audit routes ini ya. Kalau audit routes komputer, ini auditor benar-benar membadah daripada sistem informasi yang sedang diaudit. Nah, tentunya di sini berarti seorang auditor ini memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi ya, sehingga dia tahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, jadi di samping disiplin-disiplin ilmu yang memang di situ berkaitan dengan konteks ya, bidangnya, di sini juga seorang auditor memiliki kemampuan di dalam bidang sistem informasi. Jadi misalkan seorang auditor memahami betul tentang logika algoritma daripada pemrograman yang ada. Oke. Kemudian audit selain memeriksa, auditor selain memeriksa data masukan dan keluaran juga melakukan uji coba proses program dan sistemnya atau yang disebut dengan white box. Nah ini. Jadi istilah white box dan black box. Kalau tadi yang pertama ini berkaitan dengan audit around computer, ini adalah ibaratnya mengibaratkan adalah sebagai black box, sedangkan kalau audit through computer ini mengumpamakan sebagai white box. Jadi di sini seorang auditor itu melakukan pemeriksaan berkaitan dengan data-data yang masuk dan juga keluarannya. Dan ini juga melakukan uji coba terhadap program. Jadi bagaimana program ini apakah memang benar-benar sesuai atau mungkin ada trial dan sebagainya. Nah ini. Nah, oke. Kemudian di sini auditor juga dapat menggunakan sistem informasi yang diaudit untuk melakukan simulasi data. Nah ini. Jadi untuk menguji bagaimana performance daripada sebuah sistem informasi, maka tentunya sangat perlu berbagai macam simulasi-simulasi dilakukan dalam rangka untuk melakukan proses pengujian. Apakah sistem ini memang benar-benar bisa dijalankan, bisa berjalan dengan baik,
sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan daripada pembuatan sistem, atau mungkin ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala yang mungkin bisa dalam bentuk error atau mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang programmer di dalam menyusun prosedur-prosedur dalam pemrograman. Jadi ini tujuannya supaya apa? Untuk menguji dari memastikan keandalan daripada sistem tersebut. Nah ini. Jadi bukan tidak mungkin ya ini dilakukan input data, ternyata di situ dalam prosesnya ada data-data yang memang tidak bisa tersimpan, atau mungkin ada data-data yang hilang dan sebagainya. Nah, sehingga perlu di sini melakukan simulasi data. Kemudian yang berikutnya, auditor dapat membongkar logika program dengan menelaah source code. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya, membedah sistem. Jadi proses membedah sistem ini itu bisa dilakukan asalkan seorang auditor ini memang memiliki kemampuan di dalam source code, di dalam membaca daripada kode-kode sumber yang ada di dalam pemrograman, yang mana di dalamnya ini berisikan logika-logika di dalam pemrograman. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk meyakinkan diri akan keandalan sistem informasi yang diaudit. Jadi untuk memastikan keandalan bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana kemampuan, performance, dan kinerja daripada sistem tersebut. Oke, kemudian untuk syarat daripada audit ROTS komputer, di sini pertama adalah sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Ini yang pertama, persyaratannya ya. Kemudian yang kedua, bagian penting dari struktur pengendalian internal perusahaan terdapat di dalam komputerisasi yang digunakan. Ini persyaratan yang kedua yang berkaitan dengan audit ROTS komputer. Jadi dari persyaratan di sini tampak ya bahwasanya memang ya sistem aplikasi komputer itu melakukan proses input yang cukup besar sehingga menghasilkan output yang besar pula. Nah ini. Sehingga perluasan audit untuk meneliti itu di keabsahannya. Nah ini. Jadi itu. Jadi ketika aktivitas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan ini sangat besar, sehingga proses-proses pencatatan atau input data yang dilakukan juga sangat besar, sehingga di situ tugas dampaknya akan berpengaruh terhadap besarnya daripada output yang dihasilkan. Oke. Itu gambaran awal. Nah ini adalah merupakan gambar model yang menjelaskan bagaimana audit ROTS komputer itu dilakukan. Jadi ini membedah daripada source code-nya, sehingga di situ seorang auditor harus benar-benar paham, tahu ya tentang bahasa pemrograman, logika di dalam pemrograman, logika algoritma, atau mungkin disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Nah di sini kita bisa melihat audit ROTS komputer ini adalah sebagai contoh. Ini adalah aplikasi program. Jadi ada aplikasi program, platformnya mungkin di sini bisa disesuaikan. Misalkan berbasis web ya, atau mungkin aplikasi program yang memang sifatnya itu untuk internal, ini juga bisa. Nah kemudian di sini dari aplikasi program ini ada communication control program. Jadi ada program yang mengontrol daripada komunikasi. Kemudian di samping itu juga ada database management system. Nah ini jadi mana database ya, wadah atau tempat pengolahan data di dalam manajemennya. Kemudian di bawahnya ada sistem operasi yang memang melayani dua jenjang itu ya, communication of control program sama database management program. Nah kemudian dari situ nanti ada hardware, kemudian ada infrastruktur power, telekomunikasi dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah gambaran bagaimana model yang menjelaskan tentang proses di dalam melakukan audit ROTS di komputer. Nah, ini. Oke baik. Sampai sini ada yang ditanyakan, nanti untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui baris komentar ya. Nah ini selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangan daripada audit ROTS komputer. Nah kita masuk ke kelebihannya dulu ya, kalau sudah lebih nanti tinggal ke kelemahannya. Nah yang pertama di sini adalah kelebihannya dapat meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif. Jadi memang di dalam proses yang sering terjadi
di dalam kaitannya dengan sistem yang akan didistribusikan, maksud saya didistribusikan ya, ke beberapa pihak yang memang di situ melakukan pemesanan, maka tentunya perlu adanya semacam pengujian ya, bagaimana sistem ini, aplikasi ini efektif atau tidak. Nah, maka itu di sini kelemahannya ya, kelebihannya itu dapat meningkatkan kualitas kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini dapat memeriksa secara langsung logika pemrograman dan sistem aplikasi. Nah, ini. Jadi di dalam proses nanti di situ seorang auditor itu bisa memeriksa secara langsung logika pemrograman, sehingga di situ tentunya nanti bisa dilakukan berbagai macam masukan-masukan terkait dengan sistem tersebut. Nah, ini sehingga sistem akan terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan sesuai dengan versi-versi yang diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan sistem dapat menangani perubahan dan kemungkinan kehilangan yang terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, audit ini memperoleh kemampuan yang cukup besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, auditor merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil karyanya. Oke. Baik, itu kelebihan daripada audit trust komputer. Kemudian di samping kelebihan, di sini juga ada beberapa kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi karena jumlah jam kerja yang banyak untuk dapat lebih memenuhi struktur pengendalian internal di dalam sistem. Jadi kedudukan itu kelemahannya, jadi bahwasannya memang sistem pengendalian internal ya, ini itu harus bisa disesuaikan. Kemudian butuh keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja daripada sistem. Jadi bagaimana cara kerja daripada sistem, bagaimana sistem ini berjalan dan sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang sistem, di mana sistem ini adalah sebuah organisasi yang besar, maka tentunya di sini sangat-sangat ini ya luas. Maka di sini harus diketahui bagaimana cara kerja daripada sistem itu sendiri. Oke, baik, itu yang kedua yaitu audit trust komputer. Nah, sekarang kita masuk ke jenis audit yang ketiga ya, ini adalah di dalam berkaitan dengan teknik analisis berbantukan komputer. Nah, untuk audit yang ketiga ini adalah audit with computer. Ini merupakan proses audit yang memanfaatkan komputer sebagai alat baru daripada audit. Nah, ini di dalam proses audit nanti biasanya bisa menggunakan bisa memanfaatkan general audit software ataupun perangkat lunak lainnya seperti Excel, Visual Workflow, Norton untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan di dalam pelaksanaan audit. Nah, ini adalah gambaran tentang audit with computer. Jadi di sini melakukan audit dengan komputer. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana audit with atau using the computer. Dari situ tampak ya bahwasanya di sini di dalam prosesnya ini pertama kan ada input yang dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat daripada atau hardware telekomunikasi lainnya ya, ini ya proses. Kalau dalam ini adalah komputer, sehingga di situ menghasilkan output. Nah, dalam proses ini itu nanti di dalamnya memuat tentang file data master dan juga file data transaksi. Nah, kemudian di sini outputnya ini adalah audit output. Nah, ini nanti bisa dilakukan secara internal. Oke. Jadi ini adalah gambar yang menjelaskan bagaimana audit with atau using the computer. Oke, baik, silakan sampai sini. Ada yang tanyakan? Monggo.
Kita lanjutkan. Kalau tadi adalah 3 jenis daripada audit berbentukan komputer ya, teknik audit berbentukan komputer. Ada 3 ya, yaitu yang pertama berkaitan dengan audit ya around komputer ya, kemudian ada audit through komputer, dan juga ada audit with computer. Nah sekarang kita masuk audit with komputer ya. Jadi kalau tadi ini adalah audit through komputer. Oke. Nah sekarang kita masuk ke audit with komputer. Ini adalah untuk jenis yang ketiga. Jadi audit with komputer ini adalah auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu auditor. Nah ini biasanya memanfaatkan general audit software ya, ACL atau IDEA, ataupun perangkat lunak lain seperti Excel, Visual, Fox, Pronoton untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan daripada pelaksanaan audit. Ini tadi ya. Ini kemudian di sini berikutnya adalah Generalist Audit Software atau GAS ini. Jadi suatu rangkaian program ini adalah GAS. Ini yang dimaksud dengan GAS itu apa? GAS ini merupakan suatu rangkaian program yang dirancang khusus untuk melaksanakan fungsi pengolahan data tertentu yang berkaitan dengan audit. Di mana di sini fungsinya ini, untuk fungsi ini mencakup pertama adalah membuat file komputer, memilih informasi yang diharapkan, melakukan perhitungan ya, serta mencetak laporan dengan format yang dikehendaki oleh auditor. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan pemeriksaan yang ekonomis tetapi dengan mutu yang tinggi. Kemudian mencari dan membuka retrieve, yaitu dengan hanya memilih rekod-rekod data file yang sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian menghitung matematik, operasi logika dan sebagainya. Kemudian membuat ikhtisar yang menggabungkan seluruh rekod yang sejenis dengan urutan tertentu. Kemudian beberapa software, ini contohnya adalah ACL, IDEA, Excel, Fox Pro, dan masih banyak lagi yang memang bisa digunakan sebagai generalized audit software. Jadi software audit yang memang berlaku secara umum. Jadi ini yang dimaksud bukan aplikasi khusus, tetapi adalah program yang memang di sini sifatnya umum. Oke, baik, itu gambaran tentang audit berbentukan komputer. Ada 3 jenis ya. Nah ini adalah kalau kita memperhatikan pengendalian dan prosedur. Jadi pada ini bidang pengendalian yang diaudit ini dengan ini bukti audit. Jadi untuk yang pertama adalah perencanaan organisasi, IT plan dan organisasi. Ini dilakukan dengan cara manual. Kemudian dokumen buktinya adalah dokumen planning, memo, dan rapat. Kemudian yang berikutnya bidang pengendalian yang diaudit ini adalah prosedur pengembangan aplikasi. Doc, review atau testing, ini manual, hasil observasi, cek dokumentasi, hasil wawancara. Kemudian yang berikutnya ada pengendalian intern. Nah ini pengendalian intern ini adalah berkaitan dengan komputer. Nah ini sehingga di situ software house sudah dilengkapi dengan pengendalian. Jadi kalau misalkan kalian beli itu tentunya biasanya sudah dilengkapi gitu ya. Ini merupakan gambaran tentang pengendalian mesin. Jadi ini komputer ya yang digunakan alatnya, kemudian software house sudah dilengkapi dengan pengendalian. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan pengendalian akses daripada equipment dan data file. Ini berada di ini ya, manual atau komputer. Kemudian bukti auditnya bisa dilakukan secara hasil interview dengan terkini. Kemudian pengendalian menyeluruh ini adalah manual. Ini merupakan observasi dokumentasi SOP ya, standar operasional prosedur. Oke, baik, sampai sini ada yang tanyakan, mungkin silakan. Ya silakan kalau mungkin ada yang tanyakan.
kembali kita lanjutkan ya untuk pengendalian dan prosedur auditnya ini ya. Nah, ini adalah untuk persamaan audit manual dan dengan menggunakan teknik audit berbentukan komputer. Jadi di sini ada persamaan dan tentunya juga ada kekurangannya ya, ada perbedaannya ya. Nah, yang pertama di sini berkaitan dengan sama-sama dalam hal proses, yaitu proses pengumpulan dan penilaian bukti guna menentukan dan melaporkan kesesuaian antara aktivitas operasional dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini untuk persamaan antara audit manual dengan TAPK. Kemudian begitu juga dengan auditor, jenis audit, tujuan audit, opini yang diberikan serta standar audit secara substansi juga sama. Ini persamaannya. Nah, ini audit manual vs audit TAPK ya. Teknik audit biasanya dilakukan kalau manual ya, inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, prosedur, analitis, vouching, verifikasi, rekonsiliasi, scanning dan sebagainya. Sedangkan kalau TAPK program khusus untuk penggunaan teknik audit manual, teknik audit berbentukan komputer. Ruang lingkupnya di sini kalau manual ini adalah sifatnya around ya, around the computer audit. Tetapi kalau untuk TAPK ini nanti bisa mulai dari around, through, sama audit di komputer. Kemudian audit trial ini adalah kesalahan ya, audit kesalahan audit. Untuk manual, jejak audit terlihat secara jelas, secara fisik yang memungkinkan seseorang untuk mentransfer mentransformasikan informasi akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan kalau TAPK, jejak audit adalah bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer dalam bentuk data yang perlu ya penelusuran lebih lanjut. Nah, ini bedanya kalau di dalam audit trial ini. Nah, ini beberapa manfaat daripada software audit ini: menilai kualitas SPI ya, standar pengendalian internal pada sistem yang digunakan. Kemudian mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja, merusak sistem pengendalian komputer, mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi yang disebut dengan utility program. Kemudian mendukung doing test of internal control maupun untuk substantive test. Dalam hal ini auditor dapat memilih ya software yang cocok dan dapat diterapkan dalam tugas auditor yang bersangkutan. Oke. Itu ya manfaatnya ya. Kemudian pendekatan di dalam pelaksanaan audit, yang pertama bisa menggunakan test decks ya ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan integrated test facility. Bisa juga menggunakan parallel test facility atau parallel simulation. Bisa juga pendekatannya di dalam pelaksanaan audit menggunakan paket dengan paket software. Yang berakhir di sini adalah berkaitan dengan pelaksanaan audit adalah dengan sistem tagging dan tracking job analysis. Oke. Nah, ini adalah untuk TAPK. Di dalam uriannya ada data uji, ada fasilitas pengujian, ada simulasi, ada paralel ya, simulasi paralel, dan juga perangkat lunak audit. Oke, silahkan kalau mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan nanti untuk pertanyaan ya maupun masukannya bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah merupakan teknik audit berbentukan komputer ya. Ada data uji, ada fasilitas pengujian terhadap integrated test family ya, facility, kemudian simulasi paralel, perangkat lunak audit. Oke, jadi itu berkaitan. Jadi ada untuk data uji, ini di entry untuk data yang absah dan tidak absah. Penjajian yang NIP absah dan tidak absah. Fasilitas ITF mencakup penggunaan data uji dan membuat rekod fiktif dalam bentuk master komputer. Kalau contoh ini berkaitan dengan penggajian untuk karyawan fiktif bersamaan dengan penggajian yang absen. Kemudian di sini juga ada simulasi paralel, proses data melalui program audit, keluaran simulasi dan keluaran nyata, kemudian dibandingkan.
Kemudian berikutnya contoh adalah perhitungan depresiasi diverifikasi melalui penprosesan file AT dengan proses audit aktiva tetap maksudnya ya. Kemudian perangkat lunak audit, kemudian di sini program komputer yang memainkan komputer di berbagai bidang-bidang yang vital. Kemudian ada auditor mengumpulkan program komputer untuk mengambil data dari file master. Oke. Jadi itu adalah gambarannya. Nah, ini berkaitan dengan gas tadi, kemudian kegiatan audit yang terorganisir, kemudian catatan diperluas sama juga snapshot. Ini untuk tekniknya penjajakan, bagan arus pengendalian, pemetaan, audit dengan software. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem software bantuan audit operasi. Tujuannya ini adalah untuk membantu di dalam membuat laporan bantu audit ya itu sendiri. Kemudian untuk mempermudah pemahaman siswa yang diaudit. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk mengukur efisiensi pengolahan komputer, misalkan CPU, utilities, real memory dan utilities. Oke, itu adalah merupakan sistem software bantu audit operasi. Oke, silahkan sampai sini mungkin ada yang tanyakan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada software audit yang bisa digunakan. Ada Audex 100, ada Auditep ya, ada Audipack, ada Autronic, ada Strata, ada ACL, ada PAN, ada Friend Software dan lain-lain. Nah, jadi ini adik-adik ini ya. Nah, ini untuk softwarenya ya, contoh auditnya software ini adalah contohnya. Ada Mayop, Acidex, X3, Platinum, Value Plus, Oracle, QuickBlock, Article. Nah, ini merupakan tip memilih software audit. Pertama, mengidentifikasi kelemahan ya. Kebutuhan, kemudian perhatikan fiturnya, kemudian perkembangan software, berapa kali software terbaru, kemudian yang terakhir adalah after sales service propose ini. Oke, baik. Oke. Jadi itu, ini ada kuis, silahkan nanti untuk kuisnya ada 4 pertanyaan. Silahkan nanti bisa Anda tanggapi ya dalam pertanyaan kuis di sini. Kuis yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan pendekatan pengetatan untuk melakukan audit. Kemudian sebutkan dan jelaskan teknik-teknik audit yang kamu ketahui. Kemudian jelaskan menurut pendapat Anda tentang sistem audit berbentukan komputer. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan sistem komputer dari masing-masing teknik audit yang berbentukan komputer. Oke. Itu adalah merupakan 4 pertanyaan yang memang di sini tujuannya adalah untuk evaluasi kalian terkait keberadaannya. Oke. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Baik. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.